Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Jurik Walungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah horor yang terjadi di sebuah desa terpencil di ujung sungai. Sebuah desa yang memiliki kepercayaan bahwa malam Jumat Kliwon adalah malam di mana dunia manusia dan dunia tak kasat mata menjadi sangat dekat. Malam yang selalu dihindari, malam yang selalu ditakuti, dan malam di mana sebuah perjanjian hitam bisa mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Raka yang baru kembali dari perantauan. Ia tidak pernah percaya pada cerita-cerita tentang pohon beringin tua di ujung desa dan kuburan yang dianggap angker oleh warga. Namun semua berubah ketika ia mulai mendengar bisikan di tengah malam. Bisikan yang menjanjikan kekayaan, bisikan yang menawarkan kehidupan yang lebih baik, dan bisikan yang datang dengan sebuah syarat mengerikan. Sebuah perjanjian yang dibuat di malam Jumat Kliwon. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan perjanjian yang harus dibayar dengan nyawa. Inilah kisah berjudul Perjanjian Hitam di Malam Jumat Kliwon. Desa Kaliputih adalah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Untuk mencapai desa ini, seseorang harus melewati jalan tanah panjang yang diapit oleh pepohonan bambu di kanan dan kiri. Jalan itu akan berakhir di sebuah jembatan kayu tua yang melintasi sungai besar berwarna coklat keruh. Sungai itu mengalir pelan, tetapi suaranya terdengar jelas di malam hari, seolah membawa bisikan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Di siang hari, desa Kaliputih terlihat seperti desa pada umumnya. Anak-anak berlarian di halaman rumah, ibu-ibu bercengkrama di depan teras sambil membersihkan sayuran, dan para lelaki pergi ke sawah sejak pagi buta. Suasana terasa hangat dan damai. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, suasana desa berubah perlahan. Warga mulai menutup pintu rumah lebih awal, lampu-lampu dimatikan lebih cepat dari biasanya, dan jalanan menjadi sepi sebelum malam benar-benar datang. Apalagi jika hari itu adalah hari Kamis menuju Jumat Kliwon. Bagi warga desa Kaliputih, malam Jumat Kliwon bukanlah malam biasa. Mereka percaya bahwa malam tersebut adalah waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata menjadi sangat tipis. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan sering terjadi pada malam itu. Mulai dari suara langkah kaki di atas atap, bayangan yang bergerak di sudut mata, hingga suara tangisan yang terdengar dari arah kuburan desa. Kuburan itu terletak di ujung desa, tidak jauh dari pohon beringin tua yang sudah berdiri puluhan tahun. Pohon tersebut memiliki akar yang menjuntai panjang hingga menyentuh tanah, seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih sesuatu. Tidak ada warga yang berani mendekati tempat itu sendirian, terlebih saat malam hari. Namun, semua kepercayaan itu tidak terlalu dihiraukan oleh Raka. Raka adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang baru saja kembali ke desa Kaliputih setelah merantau selama hampir 5 tahun di kota. Ia pulang bukan karena sukses, melainkan karena kehabisan uang dan kehilangan pekerjaan. Kehidupan di kota tidak seindah yang ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama ia kembali, ibunya langsung memeluknya erat di depan pintu rumah. "Kamu pulang juga, Nak?" ucap ibunya dengan suara bergetar. Raka hanya tersenyum kecil. Ia merasa sedikit lega bisa kembali ke rumah, tetapi juga merasa malu karena tidak membawa apa-apa selain tas berisi pakaian. Malam harinya, saat mereka makan bersama, ibunya tiba-tiba berkata pelan, "Mulai besok kamu boleh bantu di sawah, tapi ingat satu hal, jangan pernah keluar rumah saat malam Jumat Kliwon." Raka mengerutkan kening. "Memangnya kenapa, Bu?" tanyanya. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, seolah memikirkan sesuatu yang berat. "Itu bukan malam yang baik untuk berada di luar," katanya akhirnya. Jawaban itu tidak membuat Raka puas, justru rasa penasarannya semakin besar. Selama di kota, ia tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Baginya, semua cerita tentang makhluk gaib hanyalah mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun malam demi malam setelah kepulangannya, Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di desa terasa jauh lebih dingin setiap menjelang tengah malam.
Terkadang ia mendengar suara seperti langkah kaki di halaman rumah, padahal ketika diperiksa tidak ada siapapun di sana. Pernah juga ia melihat bayangan seperti seseorang berdiri di dekat pagar, tetapi bayangan itu menghilang ketika ia mencoba mendekat. Puncaknya terjadi pada malam Kamis. Langit malam itu terlihat sangat gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dari arah sungai. Raka yang belum bisa tidur memutuskan untuk duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara itu seperti seseorang yang sedang berbisik. Raka mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin hanya suara angin yang melewati celah-celah bambu di sekitar rumah. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang yang memanggil. Raka berdiri perlahan. Ia mencoba mencari arah datangnya suara tersebut. Suara itu seolah berasal dari ujung jalan desa, dari arah pohon beringin tua di dekat kuburan. Entah kenapa, jantung Raka mulai berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang membuatnya merasa gelisah malam itu. Tetapi sejak saat itu, rasa penasaran yang tidak biasa mulai tumbuh di dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, malam Jumat Kliwon sudah semakin dekat. Sejak malam ketika Raka mendengar bisikan dari arah ujung desa, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah perasaan yang muncul karena kelelahan. Namun semakin ia berusaha melupakan, suara itu justru semakin sering terngiang di telinganya. Siang hari di desa Kaliputih tetap berjalan seperti biasa. Warga pergi ke sawah, anak-anak bermain di jalanan, dan para pedagang berkeliling menjajakan dagangannya. Tetapi bagi Raka, semuanya terasa sedikit berbeda. Setiap kali ia melewati jalan menuju ujung desa, matanya selalu tertuju pada pohon beringin tua yang berdiri tidak jauh dari kuburan. Pohon itu terlihat lebih besar dari yang ia ingat saat kecil. Batangnya sangat tebal, hingga mungkin 5 orang dewasa pun tidak akan cukup untuk memeluknya. Akar-akarnya menjuntai panjang seperti tirai yang menutupi bagian bawah pohon, menciptakan bayangan gelap meskipun matahari bersinar terang. Daun-daunnya bergoyang pelan tertiup angin, tetapi entah kenapa, suasana di sekitarnya terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Beberapa warga yang lewat selalu mempercepat langkah ketika berada di dekat pohon itu. Bahkan ada yang sengaja memutar jalan agar tidak melewatinya sama sekali. Raka memperhatikan semua itu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Sore harinya ia membantu ibunya membersihkan halaman rumah. Ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, ibunya tiba-tiba berkata, "Besok malam sudah Jumat Kliwon, jangan keluar rumah ya." Lagi-lagi peringatan itu muncul. Raka hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya muncul keinginan untuk mengetahui apa yang sebenarnya ditakuti oleh warga desa. Malam pun tiba. Suasana desa menjadi jauh lebih sepi dari biasanya. Suara jangkrik terdengar nyaring dari balik semak-semak. Angin bertiup pelan membawa aroma dedaunan kering. Raka mencoba tidur lebih awal, tetapi matanya tidak juga terpejam. Hingga akhirnya, ia kembali mendengar suara itu. Bisikan pelan yang sama seperti malam sebelumnya. Kali ini terdengar lebih dekat. Raka membuka mata dengan cepat. Ia duduk di tempat tidur, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. "Raka." Suara itu memanggil namanya dengan sangat jelas. Jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Ketika ia membuka sedikit tirai, ia melihat jalanan desa yang kosong. Tidak ada siapapun di luar. Namun suara itu terdengar lagi. "Datanglah." Raka menelan ludah. Entah kenapa kakinya terasa ingin melangkah keluar, seolah ada sesuatu yang menariknya dari luar rumah. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu perlahan agar tidak membangunkan ibunya. Udara malam terasa dingin menyentuh kulitnya. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tetap berjalan menyusuri jalan desa yang gelap. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas arah suara tersebut. Menuju ujung desa, menuju pohon beringin tua. Ketika Raka akhirnya sampai di dekat pohon itu, angin tiba-tiba berhenti. Suasana di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar lagi. Raka berdiri beberapa meter dari batang pohon. Ia mencoba melihat ke balik akar-akar yang menjuntai panjang. Bayangan gelap menutupi sebagian besar area di bawah pohon. Hanya cahaya bulan yang sedikit menerangi tanah di sekitarnya. Tiba-tiba, daun-daun di atas pohon bergoyang tanpa angin. Raka mematung di tempat. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini tepat di belakang telinganya. "Aku tahu apa yang kau inginkan." Raka menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Napasnya mulai tidak teratur. Ia ingin berlari pulang, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap berdiri di tempat itu. "Aku bisa memberimu segalanya." Suara itu terdengar sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari bahwa bisikan itu bukan sekedar suara biasa. Suara itu terasa hidup,
Dan malam itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan datang ke tempat tersebut. Sejak malam ketika Raka mendatangi pohon beringin tua di ujung desa, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi ia merasakannya dengan jelas. Seolah ada beban yang menempel di pundaknya, mengikuti kemanapun ia pergi. Pagi harinya, Raka terbangun dengan tubuh terasa lelah. Meskipun semalam ia merasa tidak melakukan apapun selain berjalan sebentar ke ujung desa. Kepalanya terasa berat dan matanya sulit dibuka. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ibunya yang melihat kondisi Raka hanya mengira ia kelelahan setelah membantu di sawah. "Kamu jangan terlalu dipaksakan kalau capek," kata ibunya sambil meletakkan segelas teh hangat di meja. Raka hanya mengangguk pelan. Ia tidak menceritakan apapun tentang kejadian semalam. Ia sendiri masih belum yakin dengan apa yang sebenarnya ia dengar dan rasakan. Namun malam berikutnya, sesuatu terjadi. Saat Raka akhirnya berhasil tertidur, ia mulai bermimpi. Ia berdiri di sebuah tempat yang sangat gelap. Tanah di bawah kakinya terasa lembab, dan udara di sekitarnya dingin menusuk kulit. Ketika ia mencoba melihat sekeliling, samar-samar ia menyadari bahwa ia berada di tengah kuburan desa. Nisan-nisan tua berdiri tak beraturan di sekelilingnya. Beberapa terlihat miring, sebagian lagi hampir roboh. Kabut tipis menyelimuti tanah, membuat pandangannya terbatas. Raka mencoba berjalan, tetapi langkahnya terasa berat. Tiba-tiba, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup bayangan. Ia hanya berdiri diam, menghadap ke arah Raka. Jantung Raka berdetak kencang. Ia ingin mundur, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Sosok itu kemudian mengangkat tangan perlahan, seolah memberi isyarat agar Raka mendekat. Tanpa ia sadari, tubuhnya mulai berjalan sendiri. Semakin dekat, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Nafas Raka berubah menjadi uap tipis yang terlihat jelas di udara malam. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, sosok itu berbicara. Suaranya sangat pelan, tetapi terdengar jelas di telinga Raka. "Aku bisa mengubah hidupmu." Raka ingin menjawab, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Aku bisa memberimu kekayaan, kekuasaan, dan semua yang kau inginkan." Tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan. Raka melihat bayangan-bayangan bergerak di balik kabut, seperti ada banyak sosok lain yang mengelilingi mereka dari kejauhan. Namun sosok berjubah hitam itu tetap berdiri tenang. Hanya satu syarat. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Harus ada perjanjian. Kata-kata itu menggema di sekelilingnya. Raka terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia langsung duduk di tempat tidur sambil memegang dadanya yang berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Tempat yang sama, kuburan yang sama, sosok berjubah hitam yang sama, dan kata-kata yang sama. "Aku bisa mengubah hidupmu." Hal itu terus berulang setiap malam. Mimpi yang sama, suara yang sama, dan sosok yang sama selalu menunggunya di tengah kuburan desa. Seolah ada sesuatu yang mencoba berbicara dengannya, atau mungkin mengajaknya melakukan sesuatu. Hari demi hari, Raka mulai kesulitan membedakan antara mimpi dan kenyataan. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya selalu tampak lelah. Ibunya mulai menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa, nak? Sejak pulang kamu sering melamun," tanya ibunya suatu sore. Raka hanya menggeleng. Ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, melainkan sebuah undangan. Undangan yang akan datang kembali pada malam Jumat Kliwon. Hari-hari setelah mimpi itu terus berulang, menjadi terasa semakin berat bagi Raka. Ia mulai sulit berkonsentrasi saat membantu ibunya di sawah. Pikirannya sering melayang, kembali mengingat sosok berjubah hitam yang berdiri di tengah kuburan dalam mimpinya. Setiap kali ia mencoba melupakan, suara itu kembali terngiang di kepalanya. "Aku bisa mengubah hidupmu." Ucapan itu terdengar sangat jelas, seolah bukan berasal dari mimpi, melainkan dari seseorang yang benar-benar pernah berbicara dengannya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit berubah keemasan, Raka duduk di warung kecil dekat balai desa. Ia melihat beberapa warga berkumpul sambil berbincang pelan. Ketika ia mendekat,
pembicaraan mereka langsung berhenti. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Raka merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tak lama kemudian, salah satu warga berkata, "Kalau kamu mau tahu tentang malam Jumat Kliwon, temui saja Pak Wiryo." Nama itu tidak asing bagi Raka. Pak Wiryo adalah orang tertua di Desa Kaliputih. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, dan ia dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak cerita lama tentang desa tersebut. Rumahnya terletak di pinggir desa, tidak jauh dari jalan menuju kuburan. Menjelang maghrib, Raka memutuskan untuk menemui Pak Wiryo. Rumah kakek itu terlihat sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Atapnya dari genteng tanah liat yang tampak berlumut di beberapa bagian. Raka mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan menampakkan sosok Pak Wiryo yang kurus dengan rambut putih seluruhnya. "Masuklah," ucapnya singkat, seolah sudah tahu siapa yang datang. Raka duduk di kursi kayu di ruang tamu. Aroma kayu tua bercampur dengan bau dupa yang samar terasa di dalam rumah. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" tanya Pak Wiryo tanpa basa-basi. Raka terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa warga desa selalu takut dengan malam Jumat Kliwon? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka cukup lama, seolah mencoba membaca sesuatu di wajah pemuda itu. "Kamu sudah mendengar sesuatu, bukan?" tanyanya pelan. Raka terkejut. Ia tidak pernah menceritakan tentang bisikan atau mimpinya kepada siapapun. Pak Wiryo menarik napas panjang, sebelum akhirnya mulai bercerita. "Dulu, puluhan tahun yang lalu, ada seseorang di desa ini yang membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia." Raka menelan ludah. "Perjanjian untuk mendapatkan kekayaan," lanjut Pak Wiryo. "Awalnya hidupnya berubah. Ia menjadi sangat sukses. Sawahnya luas, ternaknya banyak, dan uangnya tidak pernah habis." Raka mendengarkan dengan serius. "Tapi setiap perjanjian selalu memiliki harga," kata Pak Wiryo. Suasana di dalam rumah tiba-tiba terasa lebih dingin. Ia harus memberikan tumbal, seseorang dari keluarganya sendiri. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pak Wiryo menunduk sebelum melanjutkan. "Perjanjian itu dilakukan di kuburan desa, tepat pada malam Jumat Kliwon. Angin di luar rumah terdengar berhembus pelan, membuat jendela kayu berderit. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon selalu ada kejadian aneh di desa ini," kata Pak Wiryo. "Suara tangisan, bayangan di dekat pohon beringin, dan mimpi-mimpi yang datang kepada orang-orang tertentu." Raka terdiam. Mimpi-mimpi. Tanpa sadar, tangannya mulai gemetar. Pak Wiryo kembali menatapnya. "Kalau kamu mulai bermimpi tentang seseorang yang menawarkan sesuatu, jangan pernah datang ke tempat itu," ucapnya tegas. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Raka meremang. "Karena sekali kamu menerima, perjanjian itu tidak akan mudah dibatalkan." Malam semakin gelap ketika Raka meninggalkan rumah Pak Wiryo. Jalanan desa sudah sepi, dan suara jangkrik kembali terdengar dari segala arah. Di kejauhan, pohon beringin tua tampak berdiri dalam bayangan. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa takut untuk mendekatinya lagi. Sejak pertemuannya dengan Pak Wiryo, pikiran Raka semakin kacau. Cerita tentang perjanjian di malam Jumat Kliwon terus berputar di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah cerita lama yang dilebih-lebihkan oleh warga desa. Namun, mimpi itu tidak berhenti. Setiap malam, ia kembali melihat kuburan desa yang diselimuti kabut tipis. Nisan-nisan tua berdiri diam di bawah cahaya bulan yang redup. Dan di tengah semua itu, sosok berjubah hitam selalu menunggunya. Kali ini, sosok itu tidak hanya berdiri diam, ia melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tetapi terasa sangat berat di telinga Raka. "Aku tahu hidupmu sulit." Suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Aku tahu apa yang kamu rasakan." Raka ingin menutup telinganya, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. "Kau ingin kehidupan yang lebih baik, bukan?" Tanah di bawah kakinya terasa dingin dan lembab. Kabut mulai bergerak perlahan mengelilingi mereka. "Aku bisa memberimu semuanya." Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga Raka bisa merasakan hembusan napas dingin di wajahnya. Ketika ia terbangun, napasnya terengah-engah, seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Ia menatap langit-langit rumah dengan mata terbuka lebar. Dan yang paling membuatnya takut, ia mulai mempercayai kata-kata dalam mimpi itu. Hari demi hari, kehidupan Raka di desa terasa semakin berat. Ia kembali bekerja di sawah, membantu ibunya, tetapi hasil yang didapat tidak seberapa.
Uang tabungannya dari kota hampir habis. Beberapa tetangga bahkan mulai membicarakannya di belakang. Katanya merantau lama, tapi pulangnya tidak bawa apa-apa. Ucapan itu sampai ke telinga Raka. Ia hanya bisa diam. Malam Kamis pun tidak. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langit terlihat gelap tanpa bintang. Desa Kaliputih mulai sepi lebih cepat. Pintu-pintu rumah ditutup rapat, dan lampu-lampu dimatikan satu persatu. Malam Jumat Kliwon telah datang. Raka duduk di dalam kamarnya, mencoba menenangkan diri. Ia teringat kata-kata Pak Wiryo untuk tidak datang ke kuburan jika mimpi itu terus berulang. Namun suara itu kembali terdengar, bukan di dalam mimpi, melainkan di dalam kesunyian malam. Raka, ia langsung membuka mata. Suara itu sangat jelas, seolah berasal dari luar rumah. Datanglah. Jantungnya mulai berdetak cepat. Ia mencoba mengabaikannya. Ia menarik selimut hingga menutupi kepala. Namun suara itu terdengar lagi. Aku bisa membuat hidupmu berubah. Raka menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan kuburan dan sosok berjubah hitam muncul di pikirannya. Aku bisa memberimu kekayaan. Suara itu terdengar seperti bisikan yang sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Raka bangkit perlahan. Ia berjalan menuju jendela dan membuka sedikit tirai. Jalanan desa tampak kosong seperti biasanya. Tidak ada siapapun di luar. Namun entah kenapa, kakinya mulai melangkah menuju pintu. Tangannya meraih gagang pintu dengan ragu. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut. Malam ini, Raka memejamkan mata sejenak. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak keluar. Ia tahu bahwa ia seharusnya mendengarkan peringatan Pak Wiryo. Namun keinginan untuk mengubah hidupnya terasa jauh lebih kuat. Dengan napas berat, ia membuka pintu rumahnya dan melangkah keluar menuju kegelapan malam Jumat Kliwon. Malam terasa jauh lebih sunyi dari biasanya ketika Raka melangkah keluar dari rumahnya. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada angin yang berhembus di antara pepohonan. Bahkan, suara jangkrik pun seolah menghilang. Langkah kaki Raka terdengar jelas di jalan tanah desa yang gelap. Ia tahu kemana harus pergi. Seolah ada sesuatu yang menuntunnya dari kejauhan. Semakin ia berjalan menuju ujung desa, udara terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai muncul di sekitar jalan setapak yang mengarah ke kuburan. Pohon beringin tua terlihat berdiri dalam bayangan. Akar-akarnya menjuntai seperti tirai yang bergerak pelan. Raka berhenti sejenak di depan pohon itu. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia teringat semua peringatan yang diberikan oleh Pak Wiryo. Namun, suara itu kembali terdengar. Kemari. Raka menoleh ke arah kuburan desa. Gerbang kayu tua yang biasanya tertutup kini terbuka sedikit, berderit pelan tertiup angin. Tanah di dalamnya tampak lebih gelap dibandingkan jalan di luar. Dengan langkah ragu, Raka masuk ke dalam area kuburan. Kabut di sana terasa lebih tebal. Cahaya bulan yang redup hanya mampu menerangi sebagian kecil dari nisan-nisan tua yang berdiri tak beraturan. Beberapa nisan terlihat retak, sebagian lagi hampir tenggelam di dalam tanah. Raka berjalan lebih dalam, hingga akhirnya ia melihat sosok itu. Sosok berjubah hitam berdiri di tengah kuburan, sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya selama ini. Wajahnya tetap tidak terlihat karena tertutup bayangan. Namun kali ini, sosok itu benar-benar ada di hadapannya. Tubuh Raka terasa kaku. Ia ingin mundur, tetapi kakinya seperti menempel di tanah. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar Raka mendekat. Tanpa sadar, Raka melangkah maju. Di tanah, terdapat sebuah lingkaran yang dibuat dari tanah yang digali. Di sekeliling lingkaran itu, terdapat beberapa benda yang tidak dikenali Raka. Semuanya tertata rapi mengelilingi bagian tengah. Duduklah. Suara sosok itu terdengar pelan, tetapi tegas. Raka menelan ludah. Ia duduk di dalam lingkaran tersebut. Begitu ia melakukannya, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun di sekitar kuburan bergoyang, dan kabut mulai bergerak mengelilingi mereka. Suasana menjadi semakin dingin. Sosok berjubah hitam itu berdiri tepat di hadapannya. Malam ini, kau akan membuat pilihan, katanya. Raka mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pilihan untuk mengubah hidupmu selamanya. Tanah di bawah lingkaran mulai bergetar pelan. Raka merasakan hawa dingin menjalar dari kakinya hingga ke seluruh tubuh. Perjanjian akan dimulai. Suara itu terdengar menggema di seluruh area kuburan. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, hingga nisan-nisan di kejauhan tidak lagi terlihat. Raka merasa seperti terjebak di dalam tempat yang berbeda, tempat yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Namun semuanya sudah terlambat, karena ritual itu telah dimulai. Kabut yang mengelilingi Raka semakin tebal.
Lingkaran tanah tempat ia duduk terasa dingin seperti es. Angin berhembus kencang, tetapi hanya berputar di sekitar area kuburan, seolah-olah menciptakan batas yang tidak bisa ditembus. Sosok berjubah hitam itu tetap berdiri di hadapannya, diam, tidak bergerak. Namun kehadirannya terasa sangat menekan. Raka mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kakinya seperti tertanam di dalam tanah. Jantungnya berdetak sangat cepat hingga terasa sakit di dada. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Raka dengan suara gemetar. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Meskipun wajahnya tidak terlihat, Raka bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah tepat kepadanya. Kau hanya perlu menyetujui perjanjian, jawabnya pelan. Suara itu terdengar seperti berasal dari segala arah. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Kekayaan, keberuntungan, kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Raka terdiam. Pikirannya mulai dipenuhi oleh bayangan kehidupan yang lebih baik. Rumah yang besar, sawah yang luas, uang yang tidak pernah habis, semua yang tidak pernah ia miliki. Namun kemudian, sosok itu melanjutkan ucapannya. Tetapi, setiap perjanjian memiliki harga. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Angin berhenti berhembus. Kabut di sekitar mereka seperti membeku. Raka menelan ludah. Harga apa? Tanyanya pelan. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Raka. 1 nyawa dari darahmu sendiri. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar di tengah kesunyian. Raka membelalakkan mata. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Kau harus memberikan 1 nyawa dari keluargamu sebagai balasan atas semua yang akan kau dapatkan. Tubuh Raka langsung terasa lemas. Ia menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau. Ia mencoba berdiri, tetapi tanah di dalam lingkaran itu terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap di tempat. Perjanjian belum selesai, kata sosok itu. Raka mulai panik. Aku ingin pulang. Aku tidak jadi, katanya dengan napas tersengal. Namun kabut di sekeliling lingkaran semakin tebal. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tanah di bawahnya bergetar lebih kuat. Raka merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Kau sudah datang ke sini. Angin kembali berhembus kencang, dan kau sudah mendengar syaratnya. Lingkaran tanah di sekelilingnya tampak mulai retak. Berjanjian akan mengikatmu jika kau menerimanya. Raka memejamkan mata dengan kuat. Ia tahu bahwa semua ini salah. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak pernah datang ke tempat ini. Namun jauh di dalam hatinya, keinginan untuk mengubah hidupnya masih ada. Dan malam itu, ia harus membuat pilihan yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Angin malam berhembus semakin kencang di dalam area kuburan. Kabut yang sejak tadi mengelilingi lingkaran tanah mulai bergerak lebih cepat, seperti berputar mengelilingi Raka yang masih duduk di tempatnya. Kepalanya terasa berat. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia tahu bahwa permintaan sosok berjubah hitam itu tidak masuk akal. Tidak mungkin ia harus mengorbankan seseorang dari keluarganya hanya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, ia teringat semua kegagalannya di kota. Ia teringat bagaimana ia pulang tanpa membawa apapun. Ia teringat bisikan tetangga yang membicarakannya di belakang. Dan perlahan, rasa putus asa mulai mengalahkan rasa takut. Suara Raka bergetar. Sosok berjubah hitam itu tetap diam menunggu. Raka menarik napas panjang. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun ia juga merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah jika ia tetap seperti sekarang. Dengan mata terpejam, ia mengangguk pelan. Saat itulah, tanah di dalam lingkaran bergetar hebat. Angin berhembus semakin kencang hingga dedaunan di sekitar kuburan berjatuhan.
Kabut yang tadinya berputar kini bergerak masuk ke dalam lingkaran mengelilingi tubuh Raka. Suara sosok itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Perjanjian telah diterima. Raka membuka mata dengan cepat. Ia ingin menarik kembali ucapannya. Ia ingin membatalkan semuanya. Namun semuanya sudah terlambat. Kabut di sekelilingnya mulai merayap naik hingga menutupi pandangannya. Udara terasa sangat dingin hingga napasnya berubah menjadi uap tipis. Lingkaran tanah di bawahnya tampak retak, seperti sesuatu yang sedang bangkit dari dalam. Raka mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Suara itu kembali terdengar. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Angin berhenti, kabut menghilang, dan Raka mendapati dirinya kembali berdiri di tengah kuburan yang kosong. Tidak ada lingkaran tanah, tidak ada sosok berjubah hitam. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Dengan napas tidak teratur, Raka berlari keluar dari area kuburan. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Kakinya terus melangkah hingga ia sampai di depan rumahnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Namun hari-hari berikutnya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Padi di sawah milik ibunya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Hasil panen yang seharusnya sedikit justru menjadi berlipat ganda. Bahkan seorang pedagang dari desa sebelah tiba-tiba datang dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk hasil panen mereka. Uang mulai mengalir ke dalam rumah. Perlahan, kehidupan Raka berubah. Ia bisa membeli peralatan baru untuk sawah. Ia bahkan mulai memperbaiki rumah mereka yang sudah lama rusak. Tetangga yang dulu membicarakannya kini mulai memuji. Kamu beruntung sekali sejak pulang dari kota. Namun setiap malam, Raka selalu merasa ada yang mengawasinya. Ia sering terbangun di tengah malam karena merasa seperti ada seseorang yang berdiri di sudut kamar. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Dan yang paling membuatnya takut, ia kembali bermimpi tentang kuburan itu. Tetapi kali ini, sosok berjubah hitam tidak lagi menawarkan sesuatu. Ia hanya berdiri diam, menunggu, seolah sedang menagih sesuatu yang belum diberikan. Dan jauh di dalam hati Raka, ia tahu bahwa perjanjian itu belum selesai. Hari-hari setelah kehidupan Raka mulai berubah, justru menjadi hari-hari yang paling menakutkan baginya. Di mata warga desa, Raka terlihat semakin beruntung. Sawah yang dulu hanya menghasilkan panen biasa, kini menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya. Hasil jualannya selalu laku dengan harga tinggi. Bahkan beberapa orang dari desa lain mulai datang untuk bekerja sama dengannya. Rumah yang dulu tampak tua dan hampir roboh, kini mulai diperbaiki. Atap yang bocor sudah diganti. Dinding yang retak telah ditambal. Kehidupan Raka perlahan berubah menjadi lebih baik. Namun tidak dengan hatinya. Setiap malam, ia selalu terbangun di waktu yang sama. Tepat tengah malam. Ia sering merasa seperti ada seseorang yang berdiri di dekat pintu kamarnya. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di halaman rumah, meskipun ketika diperiksa tidak ada siapapun di sana. Dan mimpi itu kini datang kembali dengan suasana yang berbeda. Ia tidak lagi melihat kabut atau lingkaran tanah. Ia hanya melihat sosok berjubah hitam berdiri di antara nisan-nisan tua. Diam, menatapnya, tanpa berkata apapun. Tatapan itu terasa seperti sebuah peringatan. Seperti sesuatu yang sedang menunggu waktu yang tepat. Hingga suatu pagi, adiknya, Dinda, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan. Ibunya mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun suhu tubuh Dinda semakin tinggi setiap harinya. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya semakin lemas. Raka langsung membawa Dinda ke puskesmas di desa sebelah. Dokter memeriksanya dengan teliti. Namun hasilnya membuat Raka bingung. Tidak ada penyakit yang jelas, kata dokter. Semua terlihat normal. Raka mengerutkan kening. Lalu kenapa dia seperti ini, dok? Tanyanya. Dokter hanya menggeleng. Kami juga belum tahu. Lebih baik dia dibawa pulang dan banyak istirahat dulu. Hari demi hari berlalu, tetapi kondisi Dinda tidak juga membaik. Ia semakin sering mengigau di malam hari. Kadang ia menyebut nama Raka dengan suara pelan. Mas. Setiap kali mendengarnya, dada Raka terasa sesak. Ia mulai mengingat kembali kata-kata sosok berjubah hitam itu. Satu nyawa, dari darahmu sendiri. Pikirannya langsung kacau. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan.
bahwa sakitnya Dinda tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang ia buat di kuburan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan di sekitar desa Kaliputih, membawa suasana dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Di dalam rumahnya, Raka duduk di samping tempat tidur Dinda yang masih terbaring lemah. Wajah adiknya semakin pucat. Napasnya terdengar pelan dan tidak teratur. Ibunya hanya bisa duduk di sudut kamar sambil menangis dalam diam. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Obat dari puskesmas tidak memberikan perubahan apapun. Dan setiap kali Dinda mengigau, ia selalu mengucapkan kalimat yang sama. Janji harus ditepati. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Raka berulang kali. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya pada malam Jumat Kliwon. Perjanjian yang ia buat di tengah kuburan kini mulai menagih balasannya. Dengan tangan gemetar, Raka menggenggam tangan adiknya. Air matanya jatuh perlahan. "Aku akan memperbaikinya," bisiknya. Malam semakin larut. Tanpa memberitahu ibunya, Raka berdiri dan berjalan keluar rumah. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tidak berhenti. Ia tahu kemana harus pergi. Menuju kuburan desa. Menuju tempat di mana semua ini dimulai. Kabut tipis mulai muncul ketika ia melewati pohon beringin tua. Akar-akarnya terlihat bergerak pelan tertiup angin malam. Suasana di sekitar terasa sunyi, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Gerbang kuburan terbuka dengan sendirinya ketika Raka mendekat. Ia masuk tanpa ragu. Langkahnya terhenti di tengah area kuburan. Dan di sana, sosok berjubah hitam itu kembali berdiri. Sama seperti sebelumnya. Diam. Menunggu. Raka menahan napas. "Aku datang untuk membatalkan perjanjian," katanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Angin mulai berhembus lebih kencang. Kabut di sekitar mereka bergerak perlahan, membentuk lingkaran seperti malam sebelumnya. "Aku tidak mau kekayaan itu lagi," lanjut Raka. "Ambil semuanya, tapi jangan ambil adikku." Sosok itu akhirnya berbicara. Perjanjian telah diterima. Suara itu terdengar dalam dan berat. Dan perjanjian tidak dapat dibatalkan. Tanah di bawah kaki Raka mulai bergetar. Ia menggeleng dengan panik. "Tolong, aku mohon." Namun sosok itu tetap diam. Angin semakin kencang. Daun-daun di sekitar kuburan berjatuhan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kabut mulai naik mengelilingi tubuh Raka. Ia mencoba mundur, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Janji harus ditepati. Suara itu kini terdengar seperti berasal dari segala arah. Raka menutup mata dengan kuat. Air matanya mengalir deras. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari semua ini. Dan malam itu, angin berhembus sangat kencang, hingga pepohonan di sekitar kuburan. Demikianlah kisah perjanjian hitam di malam Jumat Kliwon. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan tanpa konsekuensi. Apa yang terlihat seperti keberuntungan, bisa jadi adalah awal dari sebuah penagihan yang mengerikan. Dan terkadang, harga yang harus dibayar bukanlah milik kita sendiri, melainkan seseorang yang paling kita sayangi. Jika kamu berada di posisi Raka, apakah kamu akan menerima tawaran tersebut? Atau memilih menolak meskipun hidupmu penuh kesulitan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.